Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar kalian semua? Sungguh senang bisa berjumpa dengan kalian lagi. Selamat hari Minggu, saat ini kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan, amin. Kita memuji Dia, kita mau menyembah nama Dia, amin. Malah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Oh, 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 berjalanlah, berjalanlah di depanku dan dan selalu berharap padamu, sahabatku, damai dan rejaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu.
Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you Lord. Kita percaya bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia, amin. Bagi dia tidak ada yang mustahil dan semuanya mungkin bagi Tuhan. Kita percaya, kita mau yakin bahwa firman-Nya ya dan amin. Dia Tuhan yang menjaga setiap kita. Kita aman karena Dia menjaga. Kita nyanyikan lagu ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Kami bersyukur.
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami telah dipulihkan, kami diangkat seperti Tuhan, Engkau Yesus. Oh Tuhan, Kau pulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami lebih tinggi lagi Tuhan. Oh tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, Kau berfirman di hadapan kami. Firman-Mu di hadapan kami bagi kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Di tengah kegelapan dunia ini, Kaulah terang yang ajaib. You are the light in the darkness, Lord. Kami mau declare, Lord, that You are our waymaker, that You are the promise keeper, You are the miracle worker. Yes, Jesus, we worship You. You are the light in the darkness. This song is so personal to me, and I believe it's personal to you. That God is our waymaker. He makes ways when there is no other way. Hallelujah. And we believe that He is the light in this darkness. Whatever our circumstances, whatever problems, challenges we have, believe that He is the waymaker. He is the miracle worker. And He is the promise keeper. Thank you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. We believe, make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who You are. Make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who You are here, touching every heart. I worship You. I worship You. You are here, healing every heart. I worship You. I worship You. You are here. You are here, turning lives around. I worship You. I worship You. You are here. You are here, mending every heart.
worship you. I worship you. We believe. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. Yes, you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even When I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing it. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Yes, Jesus, you are our waymaker. You are our promise keeper. Sing even when I don't see it, you're working. Even when
don't see you're working, even when I don't see you're working, you never stop working, you never stop. Come on, even when I don't see you're working, even when I don't see you're working, you never stop working, you never stop working, even when I don't see you're working, even when I don't see you're working, you never stop working, you never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We believe. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, we believe you are a waymaker when there is no. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami sebagai satu keluarga kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Supaya hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami dan menjadi terang dalam setiap jalan-jalan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat bulan yang baru di bulan Juli ini. Kami percaya bulan ini menjadi bulan anugerah, bulan terobosan. Ada sebuah season yang baru, musim yang baru yang Kau sudah mulai di tengah-tengah kami. Dan Kau berjalan di depan kami supaya kami Tuhan boleh mengerti tujuan, nilai, dan prioritas yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapa, we surrender this time into your hand. In Jesus mighty name. Semua yang siap diberkati Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sedang memasuki sebuah season yang baru. Bulan Juli sudah kita nikmati dan kita masuki bersama-sama. Dan kita percaya di bulan ini ada sebuah anugerah yang baru. Ada sebuah season yang baru. Kita berdoa supaya dalam minggu-minggu yang akan datang, kalau Tuhan izinkan dan pemerintah boleh memberikan ruang, kita bisa beribadah secara korporat kembali di rumah Tuhan di Place of Hope. Doakan terus dan saya percaya saudara semua dalam kesehatan, dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan yang begitu baik buat setiap kita. Pagi yang baik ini kita akan meneruskan khotbah seri daripada The Discipleship Journey. Kita sudah mempelajari saudaraku dalam minggu-minggu yang lalu tentang saudaraku biblical theology. Lalu kita mempelajari biblical allegiance. Semakin kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan, maka kita akan menyadari siapa diri kita dan pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, maka akan membawa kita kepada biblical identity. Kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah rekan sekerja atau hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mengerti our biblical identity, maka itu akan membawa kita kepada biblical purpose. Tuhan memberikan sebuah tujuan kepada kita untuk berjalan bersama dengan Kristus dan bekerja bersama Kristus. To walk with Him and to work with Him. Ketika kita mengerti, saudara, tujuan hidup dalam hidup kita, maka itu akan terefleksi dalam sebuah nilai-nilai kehidupan. Biblical values. Value apa yang kita pegang, yang kita hidupi, selalu berkaitan dengan purpose. Kita sudah mempelajari itu semua,
Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang biblical priorities. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang values, maka kalau orang memiliki sebuah nilai kehidupan yang nilainya adalah base daripada kerajaan Allah, yaitu kita mencari God's approval jauh lebih penting daripada man's applause, maka prioritas hidup kita akan terefleksi di dalam gaya hidup kita sehari-hari. Hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Saya ajak kita membuka Matius pasal ke-22. Matius 22 ayat 36 sampai yang ke-40. Saya ingin bacakan buat kita semua. Matius 22 ayat 36 sampai yang ke-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca terjemahan dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan saudaraku Contemporary English Version, diterjemahkan ayat ini begini. Teacher, what is the most important commandment in the law? What is the most important commandment in the law? Saudara, hari ini kita mempelajari tentang biblical priority. Ya, what is really important in our life? What is really, saudaraku, the priorities in our life? Nah, ada seorang saudaraku yang bertanya kepada Yesus. Kalau kita mempelajari konteks dari Matius 22. Dia memanggil Yesus masih dengan sebutan guru. Ya, guru yang baik. Ya, teacher. Apa yang menjadi yang terutama? Bahasa Inggrisnya dikatakan, what is the most important commandment? Dari sini kita mempelajari sebenarnya apa yang menjadi begitu penting dalam hidup kita, yang seharusnya menjadi sebuah value dan prioritas yang penting yang harus saya dan saudara kerjakan sebagai murid-murid Tuhan. Di sini saudaraku, Yesus menjawab untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Lalu Yesus berkata itu adalah hukum yang utama dan terutama. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, dari kedua hukum perintah yang terutama itu tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau saudara memiliki sebuah Alkitab, kalau Alkitab itu kita peres saudaraku sampai habis, maka akan muncul cuma 2 tetes intisari dari Alkitab. Yaitu tetes yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita peres lagi, tetes yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Saudara, itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Dan disitulah Yesus berkata, that's the most important commandment in the law, in the Christian principles. Untuk kita sebagai murid-murid Kristus, kita boleh menghidupinya dan mengalaminya. Hari ini kita ingin mempelajari saudaraku, prinsip bagaimana kita bisa hidup di dalam biblical priorities. Ternyata saudara, didapati ada banyak orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini karena saudaraku sebenarnya ada saudaraku 2 macam orang di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah orang yang didriven saudaraku dengan urgency. Ya, orang yang seperti ini adalah orang yang selalu kegiatan-kegiatan sehari-harinya tergantung daripada situasi kondisi di sekitar dia dan urgency. Kalau dia belum urgent, dia nggak kerjakan itu karena tidak dianggap penting. Sampai itu menjadi sebuah urgency, baru dia lakukan, baru dia kerjakan. Jadi orang yang seperti ini, dia dimotivate, dia didriven, dia digerakkan
dengan sebuah urgency. Kalau kondisi sudah mendesak, kondisi sudah mepet, ya, maka baru dia lakukan. Orang yang kedua adalah orang yang dipimpin oleh prioritas. Orang yang dipimpin, saudaraku, oleh hal-hal yang penting dalam hidupnya. Ya, ingat, hal yang penting belum tentu menjadi hal yang urgent atau mendesak. Tetapi orang yang kedua ini, dia memiliki prioritas yang benar, dia led by the right priorities, sehingga hidupnya, saudaraku, tidak gerusa-gerusu. Hidupnya, saudaraku, tidak terdesak oleh karena urgensi, desakan yang terjadi di sekelilingnya dan menekan dia. Nah, dua macam tipe orang ini, saudaraku, kita lihat di sana-sini, bahkan mungkin termasuk diri saya dan saudara. Kita harus jujur with the condition of our heart. Dan biar hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus berbicara di hati kita semua. Saya berdoa supaya kita bisa menjadi orang yang dipimpin dengan prioritas-prioritas yang benar. So will be led with the right priorities in our life, not driven by the urgency. Kalau saya dan saudara dipimpin, saudaraku, dengan prioritas yang benar, maka hidup kita akan menjadi hidup, saudaraku, yang terstruktur, yang, saudaraku, efisien, yang hidupnya, saudaraku, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang, saudaraku, gerusa-gerusu. Suatu hari saya lagi nyetir, begitu, saudaraku, ada traffic light, saya berhenti. Saya lihat, saudaraku, di sebelah kanan saya ada mobil yang ngeremnya begitu mendadak. Cit! Saya lihat, saudaraku, ternyata ibu-ibu. Pada waktu dia ngerem, saudaraku, dia langsung buka tasnya, lalu dia ambil, saudaraku, sesuatu. Ternyata dia ambil lipstik, saudara. Dia pasang lipstik sampai begini-begini, saudara. Saya liatin aja gitu ya. Dia ngelirik ke saya, dia senyum, saudara. Saya juga senyum gitu ya. Habis itu, saudaraku, dia ambil eyeshadow, saudaraku. Wah, dia gini-gini, saudara. Begini-begini. Wah, saudara ya. Lucu sekali gitu ya. Lalu, saudaraku, kita lihat lampu sudah menjadi hijau. Saya jalan pelan-pelan, dia belum jalan. Sampai di klakson belakangnya. Din, gitu, saudara ya. Dia buru-buru jalan. Saudara bayangin. Orang seperti itu dipimpin oleh situasi yang urgent dan mendesak. Sampai, saudaraku, semuanya dia mesti rush here, rush there. Sampai-sampai akhirnya menjadi Russian. Ya kan? Padahal dia nggak lahir di Rusia gitu ya. Saudara, hari-hari ini orang bangun tidur, saudaraku, anak nangis karena terdesak. Wah, dia sudah langsung sibuk. Nanti, saudaraku, lagi ngurus anak, ditelepon sama bos. Kamu harus gini-gini. Terdesak lagi, dia sibuk ngurusin gini-gini. Nanti dia lagi sibuk, ditelepon pendeta. Kamu sudah follow up ini? Oh iya, dia sibuk follow up sini, sana, sini, saudara. Akhirnya hidup kita seharian ini cuma dimotivasi dan tergerak cuma dari faktor luar yang mendesak kita. Dan akhirnya kita sibuk sana, sibuk sini, akhirnya kita kelelahan, saudara. Dan saya ketemu banyak orang Kristen yang seperti itu. Jangankan orang Kristen, orang di luar sana juga yang gak kenal Tuhan, juga banyak yang seperti itu. Itu sebabnya kita perlu tahu priority yang benar dalam hidup kita. Karena orang yang dipimpin prioritas, dia akan tahu what is the most important, what is the right priorities dalam hidup dia, sehingga dia bisa menyusun hidupnya, menata schedule-nya, menata resources-nya, sehingga, saudaraku, belum tentu yang penting itu mendesak. Tetapi ketika kita melakukan yang penting terlebih dahulu, maka selalu ada ruang untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Karena yang prioritas sudah kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, saudara, sebagai contoh, ada orang, saudaraku, yang contohnya begini, tidak pernah menganggap kesehatan sebagai hal yang important. Tidak pernah menganggap kesehatan sebagai hal yang penting. Jadi dia neglect, ya, makan junk food, ya, tidur malam-malam, minum bir, minum alkohol, saudaraku, ya, tidak pernah olahraga. Sampai dia udah umur 50, saudaraku, dicek dokter, ternyata dia kolesterol tinggi, diabetes tinggi, darah tinggi, semuanya tinggi, saudara.
Nah, ketika saudaraku dia menerima saudaraku laporan daripada dokter, ya, dari blood test dia kaget dan dia terdesak. Nah, ketika itu dia merasa urgent untuk dia olahraga. Dia merasa urgent untuk dia mengganti pola hidupnya. Akhirnya karena terdesak itu dia mulai saudaraku. Ya nge-gym lah seminggu 2 kali. Makan makanan sehat. Ya kan. Mulai tidurnya diatur. Pola makannya diatur. Saudaraku kesehatannya mulai diperhatikan. Tapi belum tentu saudaraku konsisten. Jadi orang seperti ini dia terdesak. Dia urgent. Dia menganggap saudaraku sudah kepepet. Baru dia menganggap itu menjadi hal yang penting. Dan kadang-kadang sudah terlambat. Orang tiba-tiba sudah divonis kanker stadium 4. Orang tiba-tiba sudah divonis, saudaraku, ternyata jantungnya sudah tersumbat. Itu pun kadangkala di tengah-tengah situasi yang mendesak, saya masih melihat banyak orang yang belum mau merubah prioritas hidupnya karena mindset-nya belum berubah. Karena tujuannya masih salah. Karena nilai hidupnya masih ngawur. Dan Tuhan mau kita benahin satu persatu. Tuhan mau kita rebuild kembali. Reset ulang hidup kita. Supaya saudaraku semua yang kita sedang pelajari ini benar-benar menjadi sebuah gaya hidup yang baik. Ketika kita melakukan hal yang penting terlebih dahulu. Olahraga ketika kita masih muda. Makan sehat ketika kita masih muda. Pola tidur yang baik saudaraku ketika kita masih muda. Bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Itu adalah hal yang penting. Maybe belum terlalu important. Maksud saya belum terlalu mendesak. Ya, tapi itu penting. Ya, hal yang important belum tentu itu mendesak. Tetapi ketika kita mengerjakannya saudaraku, hal yang penting dalam hidup kita. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Ya, contoh yang kedua adalah saudaraku orang yang belajar. Ya, orang yang belajar. Jadi contoh gini, orang yang ada tugas, assignment-nya banyak. Ya, dulu ketika saya sekolah di sekolah Alkitab, Bible College, saya ngambil master, assignment-nya banyak sekali. Ya, satu paper saya mesti tulis, saudaraku kira-kira saudaraku ribuan kata. Ya, bisa 3.000 kata, ya saudaraku bisa ribuan. Lalu satu paper minimum saya harus baca bibliografi 25 textbook. Jadi kalau saya suruh ngomong tentang murka Allah, tentang Roh Kudus, saya nggak bisa ngecap. Saya harus base semua dari textbook dan saya harus baca jurnal, baca textbook, minimum harus 25 buku. Nah, ketika saya saudaraku diperhadapkan dengan tugas assignment yang menumpuk, karena saya dulu full time student, saya harus ngambil 4 subjek 1 semester, saya harus pilih waktu saya dan saya harus mengerjakan hal yang prioritas dalam hidup saya yang penting. Jangan sampai menunggu dulu mepet, setelah urgent baru kita kerjakan. Banyak orang hari-hari ini ya belum mepet, ya udah biarin aja. Ujian saudaraku SKS, sistem kebut semalam katanya ya. Ada sekarang yang bilang bukan semalam tapi sistem kebut 1 jam ya kan. 1 jam sebelum ujian baru belajar. Nah hari-hari ini kita lihat banyak orang seperti itu. Termotivasi karena sudah mepet baru dia lakukan. Dia belajar, dia kerjain assignment. Sampai akhirnya keteteran dan akhirnya nilainya jeblok. Kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Ya, contoh lagi, saya ketemu sama orang tua yang tidak punya prioritas yang benar, tidak pernah menganggap penting memiliki hubungan dengan istri, dengan suami, ataupun dengan anak-anak. Ya, suaminya gila kerja, saudaraku ya, dari pagi, dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya kerja terus. Banting tulang, banting piring, banting pintu, semua dibanting saudara ya, demi mengejar uang. Lalu dia tidak pernah menganggap hubungan itu penting. Dia nggak pernah menganggap hubungan dengan suami, dengan anak-anak itu penting. Sehingga pada waktu saudaraku dia sudah kumpulkan uang, ternyata istrinya selingkuh. Ternyata anak-anaknya sudah bertumbuh remaja, saudaraku nggak mau ngomong sama bapaknya. Nggak pernah deket, emosional banknya kosong. Apa jadinya saudaraku? Dia kaget, kondisi sudah mendesak, kondisi urgent, dia marah-marah.
tidak menyelesaikan situasi. Lalu saudaraku, banyak orang tua yang akhirnya, ya sudah saya benahin hubungan. Anak-anak mau beli apa, semua dibeliin. Tidak bisa menjawab solusi itu, saudara. Karena apa? Orang missing kepada hal yang penting dalam hidupnya. Saudara, membangun hubungan penting. Saya bersama istri komitmen, saudara, ya. Seminggu sekali kita bisa keluar, dating, ngobrol. Seminggu sekali saya selalu punya waktu sama dia. Ya, pagi-pagi ngobrol, malam-malam sebelum tidur ngobrol, ya. Lalu sama anak-anak, saudaraku, setiap hari saya komit paling enggak setengah jam, 1 jam quality time ngobrol sama mereka. Dalam 1 minggu family time together, kita makan keluar, duduk bersama, ngobrol saudaraku bersama. Dulu saudaraku kita punya jam makan bersama selalu. Ya, sekarang kadang-kadang saya punya kesibukan, istri punya kesibukan, anak-anak punya kesibukan. Tapi tetap kita usahakan sebisa mungkin kalau kita ada di rumah, makan selalu bersama-sama. Kalau nggak bisa, 1 minggu sekali, hari Rebo malam, kita sudah komit. Itu adalah jadwal family dinner, kita keluar bersama, ngobrol bersama. Saya anggap itu sebagai hal yang penting. Walaupun tidak urgent, tetapi saya terus tabur supaya anak-anak saya tahu bahwa orang tuanya walaupun sibuk tetap memperhatikan dan mengasihi mereka. Supaya istri saya tahu walaupun saudaraku dia sibuk, saya sibuk, tetap hubungan itu menjadi prioritas. Dan saya percaya demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan kerohanian kita? Ada banyak orang yang tidak pernah menganggap kerohanian itu sebagai hal yang penting. Sehingga saudaraku, dia biarin aja neglect. Akhirnya ketika dia neglect, saudaraku, dia menunggu sampai waktu situasi kondisi tertentu sudah urgent, sudah mendesak, baru saudaraku dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Biasanya kalau lagi krisis, lagi digoncang, lagi bingung, lagi diputus pacar, lagi dimarahin orang tua, lagi dipecat, orang-orang pada waktu itu mencari Tuhan. Tetapi saudaraku ketika kondisi baik-baik, bahkan ketika dia masih muda, tidak memprioritaskan hal itu sebagai hal yang utama dan terutama. Itu sebabnya hari ini saudaraku kita ingin jujur dan terbuka. Bagaimana dengan kondisi kita? Saya ketemu banyak orang sebagai hamba Tuhan. Saya ketemu orang-orang yang berkata, Pak Yosafat, ya nantilah. Kalau saya sudah umur 60, baru saya berdoa, baru saya mempelajari firman Tuhan, baru saya ke gereja melayani. Dia pikir saudaraku, umur-umur 30, 40, 50 usia produktif untuk cari uang, cari kerja, bisnis, dan lain sebagainya. Banyak orang saudaraku yang dipimpin oleh saudaraku motivasi yang salah, tujuan yang salah, nilai-nilai hidup yang salah, sehingga prioritas hidupnya juga salah. Saya ingin mengajak kita semua menata ulang. What is the most important in your life? What is the right and true priorities in your life? Hari ini saudara, kita ingin belajar apa sebenarnya yang menjadi biblical priorities. What is really important dalam hidup saya dan saudara. Saudara, kalau dari ayat tadi, ya, Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40, ada 2 hal yang paling penting. The most important in our life as a true disciples. Yang pertama adalah to love God wholeheartedly. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap jiwa kita. Artinya apa? Pikiran, perasaan, kehendak, kemauanmu itu harus mengasihi Tuhan. Kalau perasaan saudara malas, pikiran saudara negatif, saudaraku kemauan saudara malas, engkau harus berkata, hai perasaanku, pikiranku, kemauanku, engkau harus mengasihi Tuhan. Ya, lalu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Kalau engkau masih kuat, engkau masih bisa berjalan, engkau masih bisa bekerja, kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Lalu apa? Kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Kalau engkau pintar, kalau engkau punya skill, kalau engkau punya talenta, pakai itu untuk mengasihi Tuhan. Jangan sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnismu, tetapi engkau lupa mengasihi Tuhan dengan akal budi, otak, pengertian, hikmat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Ya, seluruh hidup kita wholeheartedly Tuhan mau kita mengasihi Dia. Ini adalah the most important things dalam hidup kita.
Saudara boleh bekerja, saudara boleh berbisnis, saudara boleh studi, saudara boleh punya cita-cita setinggi langit, silahkan. Tetapi saudaraku, make sure semua pekerjaan, bisnis, cita-cita, bahkan parenting kita, bahkan aktivitas kita, semuanya berdasarkan karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Lalu yang kedua adalah Tuhan mau saudaraku kita to love people, to love others fervently. Tuhan mau kita mengasihi manusia, mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh seperti diri kita sendiri. Bahkan saudaraku di ayat yang lain dikatakan seperti Tuhan telah mengasihi kita. Ya, standar perjanjian lama berkata love other as yourself. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata dalam kitab Yohanes pasal ke-13, aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Apa yang baru? Kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi engkau. Standarnya kalau dulu di perjanjian lama seperti kita mengasihi diri sendiri, sekarang di perjanjian baru seperti Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Wow, berarti saya harus mengasihi inner circle saya. Saya harus mengasihi istri saya harus mengasihi anak-anak saya harus mengasihi pemimpin-pemimpin, pekerja-pekerja yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya harus mengasihi orang tua, mertua, pemimpin yang Tuhan beri dan Tuhan taruh dalam hidup saya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita, saya percaya kita sedang melakukan yang terpenting di dalam kehidupan kita ini. Lalu, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Ayat ini terkenal, ayat ini dikatakan, but seek first the kingdom of God and all the righteousness, and then everything will be added unto you. Jadi saudaraku, hal yang ketiga, apa yang menjadi begitu penting dalam hidup kita? What is the true priorities that really important in our life? Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama, yang ketiga mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Amin. Ketika kita seek first God's kingdom, kita memprioritaskan Tuhan dan kerajaannya dan bahkan segala kebenarannya. All the righteousness. Wow. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, kita nggak kompromi dengan kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kalau Tuhan bicara all, Tuhan bicara semuanya, berarti semuanya. Tergantung saudaraku, bukan menjadi kebutuhan kita, tapi tergantung daripada apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Semuanya Tuhan siapkan yang terbaik. Ya, kalau saudara butuh visa, saudara butuh jodoh, saudara butuh rumah, saudara butuh mobil, saudara butuh kesehatan, saudara butuh terobosan, saudara butuh hikmat, saudara butuh jiwa-jiwa untuk dilayani, apapun Tuhan akan tambahkan itu. Kita nggak perlu mengejar berkatnya, tetapi kita mengejar isi hatinya dan kerajaannya. Yang percaya dengan saya katakan amin. Amin. Oke, saudara ulangi. Apa yang menjadi the most important in our life? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Yang kedua, mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Yang ketiga, mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Ya, kita seek first God's kingdom and all the righteousness. Saya percaya kalau kita hidup di dalam prioritas yang benar, maka ada anugerah, ada pengurapan, ada berkat, ada promosi, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, dalam Matius 6 ayat 33 tadi, seek first the kingdom of God. Ketika kita mempelajari dan merenungkan, ternyata ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari di sini. Kata first di sini itu bicara yang pertama adalah intentionally, ya, artinya dengan sengaja, ya, intentionally, dengan sengaja. Seek first itu artinya saya dan saudara harus mengusahakannya, harus melakukannya, harus mengadakannya dengan sengaja,
Ya, dengan intentionally. Karena kalau tidak dengan intentionally, saudaraku, kita bisa, saudaraku, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau kita anggap itu penting, mencari kerajaan Allah, kita lakukan dengan intentionally. Yang kedua adalah dengan intense. Artinya apa? Intense. Bukan, saudaraku, kita leha-leha, bukan dengan kita half-hearted, setengah hati, bukan, saudaraku, dengan nyantai-nyantai, enggak, tapi intense, artinya terus-menerus, ya. Artinya, saudaraku, kita bukan hanya mengadakannya, menjadikan happen, tetapi terus-menerus, intense, kita lakukan, kita cari Allah terlebih dahulu. Nah, lalu, saudaraku, yang ketiga adalah preoccupied. Ya, preoccupied. Jadi pikiran saya, hati saya sudah diisi terlebih dahulu preoccupied with God's kingdom. Artinya saya sudah determine, saya sudah putuskan, saya sudah usahakan, saya sudah make it happen, dan saya terus-menerus mengusahakan itu, menaruh itu dalam pikiran dan hati saya, bahwa saya mau dikuasai dan mau dipenuhi dengan kerajaan Allah. Ketika saya sudah taruh pikiran saya, hati saya preoccupied with the kingdom of God, maka saudaraku, semua apa yang saya kerjakan selalu berfokus kepada kerajaan Allah. Nah, hari-hari ini saudara, saya ingin menantang setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh seek first God's kingdom and all the righteousness? Apakah kita sungguh-sungguh love God wholeheartedly and love others as Jesus has loved us? Saudara, ternyata kata seek first, kata seek, mencari itu, cari dahulu kerajaan Allah, mencari itu, sama bahasa aslinya ketika Tuhan Yesus pada waktu umur 12 tahun, dia hilang. Ternyata ketika dia hilang, orang tuanya mencari. Ya kan? Yusuf dan Maria mencari, kemana anak saya hilang? Ternyata dia sedang ada di bait Allah, mengajar di situ, berdebat dengan para ahli Taurat. Nah, kata mencari di situ sama dengan yang mencari kerajaan Allah. Ya, dalam bahasa aslinya. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan itu. Saudara percaya saja dengan pendeta ya. Tetapi gini prinsipnya, saudara. Ketika orang tua Yusuf dan Maria kehilangan anaknya, lalu dia mencari, maka mencari di situ mencari dengan intentionally, mencari dengan intense, dan pikirannya selalu dipenuhi, mana anak saya, mana anak saya. Nah, ketika saudaraku mereka mencari anak yang hilang, tentunya tidak nyantai. Kemana ya? Oh, jangan-jangan ada di sono. Lalu tiba-tiba lagi nyari, oh di situ ada kafe yang jual coklat, enak tuh. Yuk kita ngopi dulu, kita nyoklat dulu. Lalu, oh di situ ada restoran enak, yuk kita makan dulu. Enggak begitu, saudara. Ketika kita sedang mencari anak yang hilang, intentionally, intense, preoccupied, maka mau ada kafe enak kek, coklat enak kek, mau ada mertua lewat pun kadang-kadang kita lupa ngelihat, saudara, ya kan? Karena apa? Pikiran saya dan saudara sudah preoccupied. Karena kita sudah intentionally dan intense mencari anak yang hilang itu. Ada salah satu jemaat, saudaraku, yang cerita ketika dia liburan, saya lupa mungkin di Thailand atau di Jepang gitu ya. Dia lagi shopping around, anaknya pada waktu mungkin umur 4 atau 5 tahun, tiba-tiba saudaraku hilang. Mungkin bukan 4-5 tahun, mungkin baru 3 tahun kali, saya lupa-lupa. Ya. Ketika anaknya hilang, saudaraku, dia sadar, kemana? Dicek kepada suaminya juga, enggak sama saya. Istrinya bingung, dua orang, suami istri. Langsung saudara cari anaknya dengan intentionally, dengan intens, dengan preoccupied. Harus ketemu anaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan saudaraku, dengan cepat dia bergerak, dia cari, dia teriak anaknya. Dia cari di mall itu, toko-toko demi satu. Lalu orang tuanya ingat, oh iya, tadi saya ke toko mainan. Dia balik ke toko mainan itu. Bener saudara, anaknya ternyata balik lagi ke toko mainan itu. Lagi lihat mainan. Oh, anaknya nyantai-nyantai aja. Orang tuanya bilang, kamu ada di sini. Untung aja kamu ada di sini. Bayangin saudaraku kalau hilang di luar negeri. Saya pada waktu pergi ke Disneyland di Jepang, anak saya Aletheia sempat hilang. Ya, dia waktu itu sudah
mungkin kelas berapa ya, year 11 kali, saya lupa ingat. Malam-malam saudaraku sudah acara selesai, lagi habis nonton parade yang terbaik, kita mau nonton kembang api terakhir di depannya castle yang terkenal itu. Kita lagi jalan, anak saya Aletia jalan buru-buru, ternyata sudah saudaraku didorong-dorong orang, akhirnya hilang saudara. Saya cari-cari mana Aletia. Saya lihat semuanya di Jepang, semuanya matanya sama, sipit semua saudara ya. Saya teriak-teriak, Tia, nggak ketemu. Saya lari, saya ajak istri saya sama Jojo lari-lari. Akhirnya anak saya sama istri saya bilang, udah det. Nanti takutnya kita hilang semua malahan repot. Ya sudah saudara, saya cuma pasrah. Ya. Dan pada waktu itu di Disneyland belum ada wifi. Ya kan. Dan saya bawa wifi pocket di backpack saya. Dan otomatis anak saya nggak bisa terkoneksi dengan wifi, dia nggak bisa kontak saya. Kita punya handphone. Saya kontak dia, nggak nyala saudara. Saya cuma bilang begini, kalau anak saya pintar, dia akan cari orang, ya pinjam wifi atau pinjam telepon, dia hubungin WA saya. Ya udah, kita nonton saudaraku, indahnya saudaraku, firework, hati saya nggak tenang karena mikirin anak saya yang hilang. Tapi saya udah nggak bisa nyari. Di kerumunan orang, ribuan orang pada waktu itu. Lagi-lagi bingung, lagi stres, saudaraku sambil lihat, tiba-tiba benar. Aletia telepon saya di WA. Wah, seneng sekali saudara ya. Saya tanya, kamu di mana? Kamu oke nggak? Iya, udah janjian ketemu saudaraku. Singkat cerita, semua selesai ketemuan dan akhirnya kita bisa bersatu kembali. Karena pada waktu itu saya nggak punya alamat hotel kami sewa kalau nggak salah Airbnb. Dia nggak tahu alamatnya. Dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang untuk naik tren atau naik taksi. Di tengah-tengah ketakutan akhirnya bisa ketemu kembali. Senang sekali saudara. Ya. Jadi apa artinya? Seek first, mencari itu kita harus intentional, intens, terus-menerus sampai ketemu dan juga preoccupied. Nah, kalau kita nggak pernah menganggap ini sebagai hal yang penting, maka akan mudah sekali saudaraku, kegiatan-kegiatan itu akan diisi dengan hal yang lain. Nah, yang terakhir kita akan belajar saudaraku, saya ingin bagikan dengan cepat 4 hal yang harus menjadi hal yang penting ya dan prioritas untuk membangun kehidupan rohani kita menjadi sehat dan kuat. Kalau saudara menganggap 4 hal ini penting, maka saya percaya kerohanian saudara menjadi sehat dan kuat. Yang pertama adalah private disciplines. Ya, private discipline artinya kita harus membangun kehidupan kerohanian yang disiplin secara pribadi. Karena private discipline itu adalah kunci untuk public success. Orang punya keberhasilan secara publik selalu ditentukan dengan private discipline. You name it. Olahragawan yang terkenal, sportman yang terkenal, ketika dia berhasil, dia juara. Pasti dia punya disiplin dalam latihannya, dalam mengelola tubuhnya, jam-jamnya, sangat ditentukan. Kalau saudara mau berhasil dalam kehidupan kerohanian saudara, private discipline dalam membaca firman, dalam jam doa, puasa saudara, bahkan persekutuan saudara dengan orang-orang yang lain, itu sangat diperlukan dan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Maybe that's not urgent yet. Tetapi ketika saudara menganggap itu hal yang penting, maka saudara pasti punya waktu kepada sesuatu yang saudara anggap penting. Jam doa, jam pembacaan firman, menulis jurnal, bahkan ketika kita bersekutu bersama-sama, itu adalah hal yang penting. Ingat, Yesus, saudaraku, di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat 35. Hari itu dia sudah sangat lelah, dia memilih murid-murid, dia mendoakan banyak orang, mengkonseling banyak orang, sudah begitu capek. Tetapi Alkitab berkata, pagi-pagi benar, dia menyempatkan diri berdoa seorang diri. Silence and solitude, private discipline menjadi begitu important dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Yang kedua adalah personal involvement in the local church. Personal involvement in the local church. Apa artinya? Saudara perlu involvement secara pribadi dalam gereja lokal. Ya, saudara datang ke gereja, datang saudaraku bersekutu, beribadah.
Di tengah-tengah COVID seperti ini, ada sebuah, saudaraku, challenge yang sedang terjadi di antara anak-anak Tuhan. Tetapi saya berdoa, saudara, anak-anak Tuhan, murid Tuhan yang sejati, harus tetap, saudaraku, memiliki sebuah kerinduan untuk berkata lebih baik 1 hari di dalam peratelan rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kerinduan kita, involvement kita, saudaraku, dalam local church itu diperhitungkan Tuhan, karena itu adalah hal yang penting, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga, saudara. Saya dari muda sampai sekarang, saya punya sebuah habit, tidak pernah miss, saudaraku, hari Minggu untuk ibadah. Bukan saya berkata begini, saya sebagai pendeta, bukan. Tapi sejak saya masih muda, saya mahasiswa, saya menjadi pekerja, saya sudah hidupi prinsip itu. Dan saya buktikan ketika saya pun holiday bersama keluarga, dimanapun saya berada, saya tetap, saudaraku, mencari rumah Tuhan. Dan saya tahu ketika kita menghargai, ketika kita, saudaraku, memprioritaskan, maka Tuhan juga menghargai kita. Dan Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Dia. Jadi hal yang kedua adalah, saudaraku, personal involvement in the local church. Ya, datang, saudaraku, beribadah, melayani, ya, terlibat, itu adalah penting sekali. Karena Tuhan menghargai setiap rumah rohani. Yang ketiga, saudaraku, adalah tithing and giving. Nah, kalau kita menganggap tithing dan giving itu adalah hal yang penting, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita melihat itu adalah bagian dari ibadah kita. Pemberian, persembahan itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita menganggap itu penting, mengembalikan 1/10 yang menjadi haknya Tuhan, maka artinya kita sedang menghargai Tuhan yang sudah memberkati kita terlebih dahulu. Lalu ketika kita menabur, saudaraku, kita sedang, saudaraku, menabur di ladang yang subur. Dan kita tahu itu adalah hal yang penting, karena, saudaraku, kita menabur untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. At the end of the day, semua uang, semua kekayaan yang kita miliki, itu bukan milik kita. Tapi semua datang daripada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menganggap hal ini penting, maka, saudaraku, apa yang kita anggap penting, kita tabur untuk Tuhan lewat tithing and giving. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Bukan berarti Tuhan kita miskin dan meminta-minta. Tetapi tithing and giving itu adalah menguji iman kita. Menguji hati kita, apakah kita benar mengasihi Tuhan dengan juga harta dan kekayaan yang Tuhan sudah percayakan. Yang keempat, yang terakhir adalah serving God and serving other. Kalau saudara menganggap hal ini penting, maka melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa di luar sana, membina jiwa, memuridkan orang, maka menjadi sebuah gaya hidup. Karena saudara tidak tunggu sampai mendesak terlebih dahulu baru mau melayani Tuhan. Tidak tunggu nanti kalau sudah bangkrut dulu, kalau sudah tua dulu, kalau sudah tabrakan dulu. Enggak. Tapi ketika kita masih sehat, kuat, kita melayani Tuhan, kita melayani jiwa-jiwa dengan yang terbaik. Karena Tuhan melihat hati saya dan saudara. Tuhan Yesus datang untuk melayani dan bukan dilayani. Dan saya mendorong setiap kita, mari bersama-sama ambil bagian untuk melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa. Dan ketika kita melakukan hal yang penting ini, maka nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita menjadi efektif dan tajam, dan akhirnya kita boleh kedapatan di hadapan Tuhan menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan, dan hamba yang menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang ajaib. Firman-Mu tidak pernah gugur, Tuhan. Firman-Mu tidak pernah lekang oleh panas dan tidak pernah lapuk oleh hujan. Firman-Mu selalu menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, ketika ada seorang yang bertanya, Guru, hal apakah yang paling penting, yang paling terutama? Maka Engkau menjawab, this is the most important things. To love God with all your heart. And to love others as I have loved you. Tuhan, kami berdoa, biar ini boleh menjadi sebuah keputusan dalam hidup kami. Kami boleh mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu dan segala kebenarannya.
dalam hidup kami. Tolong anak-anak-Mu, tolong kami semua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Engkau menguatkan, meneguhkan hidup kami. Biar Tuhan prioritas kami di dalam waktu, di dalam energi, di dalam segala resources yang Tuhan setitipkan dalam hidup kami. Kami boleh kembalikan untuk hormat kemuliaan di hadapan Tuhan. Dan perkenanan-Mu terjadi, terulur dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing there inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to Thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on You. Devastate us with Your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with You. And captivate us, Lord Jesus, with You. Your voice is powerful, and Your words are radiant bright. In Your breath and shadow, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and Your fellowship is free. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to Thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on You. Devastate us with Your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with You. Captivate us, Lord Jesus, with You. And let everything be lost in the shadows of the light of Your face. And let every chain be broken from me as I'm bound in Your grace. For Your yoke is easy, Your burden is light. You're full of wisdom, power and might, and every eye will see You. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on You. Devastate us with Your presence falling down. And a rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with You. And captivate us, Lord Jesus, with You.
captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil momen ini untuk kita mempersiapkan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara yang sudah mempersiapkan roti atau hosti atau biskuit di rumah dan juga anggur ataupun ribena, saudara bisa ambil dan siapkan itu. Suami-suami bisa memimpin perjamuan kudus di rumah bersama dengan istri dan anak-anak, dan kita akan lakukan bersama-sama. Mari siapkan. Biarkan hari ini saudara kita boleh kembali kepada prioritas yang benar dalam hidup kita. Untuk mengasihi Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam hidup saya dan saudara. Mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama kita. Bahkan mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Bukankah Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita? Bukankah saudaraku Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengampuni kita dan melayani kita? Maka ketika kita mengasihi Dia bukan karena keharusan, bukan karena paksaan, tapi kita sudah terlebih dulu mengalami kasih-Nya. Maka dengan motivasi itu kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang sudah kita terima dari Dia. Mari saudaraku kita angkat yang menjadi hosti dan roti ini di tangan kanan kita. Dimanapun saudara berada, di rumah atau saudara ada di tempat orang, kita sama-sama saudaraku mengambil hosti ini dan kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu supaya saudaraku apa yang kita makan ini kita menjadi ingat dan kita merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi bukti, menjadi sebuah cerita yang tidak bisa kita lupakan. Bahwa saudaraku seluruh dunia melihat dan menyaksikannya. Bahkan saudaraku kematian Tuhan tercatat dalam sebuah sejarah. Dan saudaraku kematian Tuhan Yesus benar-benar menjadi sebuah momen di mana saudaraku tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Di mana dosa saya dan saudara diampuni. Dan di atas kayu salib itu terjadi pertukaran. Kutuk digantikan dengan kehidupan. Dosa digantikan dengan pengampunan saudara. Sakit penyakit digantikan dengan kesembuhan. Ketidakpastian digantikan dengan pengharapan. Neraka digantikan dengan surga. Semuanya yang terbaik Tuhan sudah siapkan karena bukti kasih-Nya kepada saya dan saudara. Mari kita bersyukur. Dan pecahkan roti ini saudara. Ambil momen ini untuk kita ambil komitmen. Untuk kita mau kembali kepada prioritas yang benar. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Mari kita naikkan komitmen kita secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama dengan iman. In Jesus' name. Saudara bisa ambil cawan anggur, ribena, atau teh yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Mari ambil saudaraku cawan anggur ini, angkat cawan anggur ini. Ingat pada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Setiap tetesan darahnya menjadi bukti cintanya kepada saya dan saudara. Suamimu belum pernah mencucurkan darah, mencurahkan nyawanya buat engkau. Orang tuamu belum pernah mencurahkan nyawanya dan darahnya buat engkau. Istrimu belum pernah, saudara, anak-anakmu belum pernah, orang tuamu belum pernah. Tetapi Yesus, Dia sudah, saudaraku, membuktikan kasih-Nya dan cintanya kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Dia begitu mengasihi kita. Mari hari ini
Kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada prioritas yang begitu penting untuk kita put God first. Taruh Dia di tempat yang terutama dan pertama. Mari kita bersyukur buat setiap tetesan darahnya, pengampunan dosa, kesembuhan, meterai yang sudah Tuhan kerjakan. Bahkan semua yang terbaik yang Kau sudah terima dari Yesus. Mari kita naikkan syukur. Biar hidup kita serahkan kepada Dia. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu, mengasihi sesama, dan mencari kerajaan-Mu, segala kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari kita bersyukur. Ambil komitmen itu, dan kita serahkan hidup kita di atas mezbah Tuhan. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang di rumah masing-masing, mari pegang tangan istri, anak, suami. Kita bergandeng tangan, kita bisa saling mendoakan. Biar hari ini saudaraku kita ambil momen ini sebagai satu keluarga, sebagai satu rumah. Saudara mungkin tinggal bersama dengan teman-teman, tinggal sama keluargamu. Mari unite ahad. Kita berdoa bersama-sama, saudara bisa saling mendoakan. Dan biar ambil momen ini saudara, untuk kita kembali kepada prioritas yang benar. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Mengasihi sesamamu mulai dari inner circle-mu. Kalau hubunganmu ada yang gak beres dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, mari bereskan. Minta pengampunan. Bereskan, aku itu di hadapan Tuhan. Dan juga saudaraku, kalau Tuhan ingatkan ada sesuatu ganjalan di hatimu, mungkin dengan bos, mungkin dengan bawahan, mungkin dengan orang di gereja, atau orang di luar sana. Setelah saya ini, saudara, engkau bisa bereskan itu langsung. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan untuk saudara bertobat, mungkin prioritas yang salah, mungkin hal-hal yang tidak benar, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap pribadi, setiap keluarga, jamah hati anak-anak-Mu. Supaya kami semua boleh kembali kepada kasih-Mu. Kami semua boleh mencintai-Mu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami. Tuhan Yesus tolong kami. Supaya kami boleh intentionally, kami boleh intens terus menerus. Dan kami juga boleh Tuhan preoccupied our mind, our heart, with the right priorities, with the godly decision dalam hidup kami. Tuhan tolong kami sehingga prioritas demi prioritas dalam hidup kami boleh menyusun dengan hal yang penting. Sehingga Tuhan kami gak perlu menunggu hal itu menjadi mendesak terlebih dahulu. Bahkan Tuhan kadang-kadang kami sudah lost the moment, lost the opportunity. Because we never know Tuhan kapan Tuhan panggil kami. Tuhan, tapi hari ini kami berdoa, Engkau yang meneguhkan iman anak-anak-Mu. Hamba memberkati setiap keluarga, hamba memberkati setiap pribadi. Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, boleh Tuhan mencintai-Mu, boleh mengalami-Mu, dan kami boleh mengejar hidup dalam perkenanan Tuhan. God's approval is more than anything in our life. Father, we thank you. In Jesus' name, we pray, we give thanks. Amen. Selamat pagi teman-teman semua, senang sekali kita bisa ibadah online sama-sama minggu hari ini awal Juli ya. Thank you buat teman-teman yang sudah setia, stay tune. Saya percaya kita semua diberkati. Dan juga saya mau welcome buat orang-orang yang baru pertama kali stay tune, pertama kali ibadah, selamat datang ya. Kita mau senang sekali kita bisa berkenalan nanti lebih jauh ya. Terus keep ajak teman-teman baru, encourage buat undang orang-orang lain yang mereka bisa diberkati sama-sama dengan ibadah online kita. Ya, buat yang ketinggalan jangan lupa kita juga ada reply-nya, sudah bisa tonton di YouTube channel kita, dan jangan lupa subscribe juga our Facebook page and our Instagram. Jangan lupa like juga. Tidak terasa kita ada di bulan Juli, kita udah melewati pertengahan tahun. Time flies, tapi saya percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita ya. Waktu demi waktu kita percaya pelindungannya sempurna ya. Kalau hari ini kita mendengarkan khotbah seri Discipleship, minggu depan KS akan melanjutkan dengan tema Biblical
empowering ya. Jadi siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk kita terima pesan Tuhan buat kita. Ya, KS juga akan melengkapi khotbah seri dengan renungan harian Voice of Hope. Jadi saya mau encourage teman-teman semua, yuk tetap bisa kita dengarkan di YouTube channel kita Voice of Hope, di mana itu akan melengkapi kita, membantu kita memahami topik yang ada dalam khotbah setiap minggunya. Jadi stay tune di YouTube channel kita, dan saya percaya kita akan dapat banyak hal dan Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kita Tuhan punya pesan buat kita jadi murid Kristus ya, dan kita juga akan adakan IDT, Intentional Discipleship Training, seperti yang sudah kita inform beberapa minggu. Kita akan adakan mulai mid-July. Jadi ini hanya buat pekerja dan buat orang-orang yang terima invitation. Please respon. Buat teman-teman yang sudah di-invite, please respon, dan kalian bisa RSVP ke Bang Edi ya, ke Bang Edi. Please RSVP secepatnya biar kita bisa bentuk grupnya ya. Ini adalah satu momentum buat kita ya. Kita sudah diterima khotbah selama beberapa minggu tentang discipleship, tentang jadi bagaimana kita sebagai murid Kristus, dan ini khusus buat training IDT. Buat kita semua para leader yang sudah ikut, saya percaya kita semua juga diberkati. Dan kali ini kita mau undang buat para pekerja, buat yang dapat invitation, please meresponi, dan ini jadi investasi kalian yang luar biasa. Lupa saya juga mau ingatkan kalau kita ada doa sama-sama setiap hari Selasa jam 11 pagi dan juga hari Kamis jam 7 malam di gereja ya, di gereja di Stratfield ya. Buat teman-teman semua pekerja, saya mau encourage untuk datang doa Selasa jam 11 dan hari Kamis jam 7 malam. Yuk kita tetap juga berdoa biar ibadah kita bisa mulai lagi di gereja ya. Tetap stay tune, kita akan kabari lagi kapan kita bisa mulai lagi ibadah di gereja ya. Buat oikos juga, saya percaya kita semua oikos tetap jalan ya. Aku percaya ada kekuatan dalam oikos, ada kebersamaan, dan kalian gak ketinggalan ya. Saya berdoa biar semua oikos juga oikos yang hidup, yang tetap juga jadi berkat buat kalian juga. Kita sukacita ya, hari Minggu lalu tanggal 28 Juli jam 10 pagi telah lahir seorang putri, anak perempuan pertama dari pasangan Martin dan Sylvie, Emilia Kurniawan. Selamat buat Martin and Sylvie ya. Semuanya sehat, baby sehat, mami sehat ya. Emilia lahir dengan berat 3,1 dan panjang 50 cm. Mereka semua sudah di rumah. Kita tetap berdoa buat mereka sebagai new parent yang mereka biar bisa adaptasi dan mereka sehat. Juga buat Sylvie bisa biar recovery cepat ya. Selamat buat kalian semua. Ini saya juga mau undang kita semua untuk bisa memberi yang terbaik ya. Kita memberi semuanya sebagai lambang bahwa kita percaya segala sesuatu yang kita miliki itu punya Tuhan ya, itu hanya milik Tuhan. Saya kasih kesempatan buat teman-teman bisa memberi secara online. Nanti setelah ini ada detail bank account, saudara boleh do offering, tithing, dan sebagainya ya. Saya mau kasih kalian waktu untuk we give our best. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Thank you buat pemberian saudara. Saya percaya kita semua bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik ya. Yuk kita mau bawa pemberian kita, offering kita ke Tuhan. Kita juga mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang benar-benar hidup di tengah kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna hari demi hari, minggu demi bulan, dan semuanya Tuhan kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa. Thank you Tuhan buat segala hal yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Gak ada yang kebetulan, dan kami mau terus jalani proses demi proses dengan luar biasa. Kami sepakat, kami percaya, kami berdoa juga buat Martin and Sylvie, buat new parent, buat anak yang baru Tuhan, buat Emilia Tuhan, biar kiranya Engkau bawa keluarga ini Tuhan, lindungi, jaga Tuhan, beri mereka hikmat Tuhan, ketika mereka Tuhan membesarkan anak ini jadi satu proses dalam kehidupan mereka bisa adaptasi dengan baik, Sylvie juga bisa recovery dengan cepat.
Thank you Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, kami akan bahas kapan lagi kami bisa mulai ibadah online, ibadah langsung di gereja. Tuhan, kami berdoa biar kehendak-Mu yang nyata Tuhan, dan Engkau yang atur segala sesuatunya. Kami percaya ketika kami Tuhan dengan hati kami Tuhan, kami mau serahkan Tuhan, biar Engkau yang atur yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik buat kami semua. Terima kasih buat teman-teman semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua aman di tangan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa memberi yang terbaik, terima kasih Tuhan. Kau lihat ya pemberian kami, biar ketika kami memberi Tuhan, ada sukacita yang mengalir Tuhan. Kami memberi dengan joyfulness, kami memberi Tuhan, bukan karena pressure, tapi kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau pakai pemberian kami, biar memperlebar kerajaan-Mu Bapa, biar kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu, buat semuanya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Tuhan, teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat semua pemberian saudara. Apa yang kita tabur dalam rumah Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, dan Tuhan menghargai itu semua. Dan sekali lagi saya mendorong semua pekerja-pekerja yang sudah mendapatkan undangan dari saya untuk mengikuti IDT Intentional Discipleship Training. Saudara, mari daftar dan siapkan diri kita. Di dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengikuti IDT ini secara online. Dan saudaraku, karena keterbatasan grup fasilitator, maka saudaraku kita prioritaskan hanya orang-orang saudaraku yang kita undang ya. Yang belum diundang tolong jangan berkecil hati ya. Nanti kesempatan berikutnya kita percaya semuanya bisa mengikutinya. Dan saudaraku kita berdoa supaya IDT ini semuanya boleh kita alami menjadi sebuah kegiatan dan sebuah kehidupan dan sebuah kegerakan yang kita boleh alami sebagai gereja. Oke, sekali lagi thank you buat semua yang sudah melayani hari ini dan semua jemaat yang setia. Kita berdoa supaya dalam beberapa minggu ke depan kita bisa ketemu ya, kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Let's pray. Bapa di surga, hamba bersyukur buat hari ini kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Kami boleh Tuhan dikuatkan, dibaharui. Dan kami boleh mengenang karya-Mu di atas kayu salib. Terlebih dari itu semua Tuhan, kami tahu kasih-Mu kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ajar kami put the first thing become first thing Tuhan. Ajar kami Tuhan to keep the main thing become the main things. Ajar kami mengerti the most important and keep the right priorities in our life as the true disciples. Tuhan, hamba berdoa sekali lagi buat setiap jemaat, buat setiap anak-anak yang sedang bergumul Tuhan akan kesehatan, akan visa, akan pasangan hidup, akan pekerjaan, akan pelayanan, bahkan akan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tidak mengejar hal-hal yang fana dan temporal, tapi kami mau mengejar hal-hal yang eternal, hal-hal yang internal di dalam hati kami. Tuhan, kami mau membangun kedalaman bukan kedangkalan. Dan kami mau menjaga hal-hal yang penting dalam hidup kami. Karena Tuhan ada sebagai pusat dan raja dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih hari ini kami memberkati jemaat-Mu. Kami percaya ketika kami selesai ibadah online ini, anugerah damai sejahtera, sukacita, kekuatan Tuhan terus menjaga menyertai kami. Mari kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, buka hati, buka tangan kita sama-sama. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, dan menuntun setiap kita kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi memberkati kerohanian-Mu, memberkati juga kesehatan jiwa-Mu, memberkati kesehatan tubuh-Mu, memberkati keharmonisan keluarga-Mu, memberkati studi dan masa depan-Mu, memberkati pekerjaan dan bisnis-Mu, memberkati keuangan-Mu, memberkati juga pelayanan-Mu, memberkati oikos-Mu, juga memberkati kesaksian hidup-Mu. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, nama yang sudah mati mengampuni dosa-dosa kita, nama yang sudah bangkit memberikan kita kuasa kemenangan, dan nama yang akan menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan,
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a great Sunday. Stay strong and stay blessed.